Salam jumpa kembali anak-anak untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 untuk pertemuan yang kedua ini, yaitu pertemuan pertama kita membahas masalah arti dari ilmu ekonomi, kedua manfaat ilmu ekonomi dan ruang lingkup ekonomi, yang keempat kegiatan ekonomi. Jadi hari ini kita akan membahas untuk kelanjutannya kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan ekonomi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya kegiatan ekonomi terdiri dari tiga. Satu, kegiatan konsumsi, kedua kegiatan produksi, dan ketiga kegiatan distribusi. Yang kita bahas yang pertama adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan pelaku kegiatan konsumsi ini adalah sebagai konsumen. Nah, tiga pelaku utama kegiatan konsumsi pada suatu perekonomian yaitu terdiri dari satu, rumah tangga keluarga. Rumah tangga umumnya yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, sehingga jenis konsumsi yang dilakukan pun banyak ragamnya. Itulah yang dimaksud rumah tangga keluarga. Yang berikutnya, pemerintah. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, pemerintah melakukan pengadaan perumahan murah bagi pegawai negeri sipil. Dan berikutnya, masalah industri atau perusahaan. Perusahaan atau industri melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan karyawan, kebutuhan lokasi pabrik, kebutuhan mesin, dan peralatan lainnya. Itu yang dimaksud tiga pelaku yang terdiri dari rumah tangga keluarga, pemerintah, dan industri atau perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja. Maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditujukan pada diagram berikutnya. Yaitu dalam diagram ini, pertama masalah input, yaitu barang mentah atau barang setengah jadi, dan kegiatan produksinya menjadi outputnya barang setengah jadi atau barang jadi pula. Jadi seperti yang dapat kita lihat pada diagram di atas, kegiatan produksi membutuhkan input, yaitu barang mentah, barang setengah jadi.
dalam pengolahan sumber dayanya, kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi satu, bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif ini adalah bidang usaha ekstraktif mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya, kegiatan penambangan, penangkapan hasil laut, dan lain sebagainya. Itulah yang ekstraktif. Sedangkan untuk berikutnya, untuk agrarisnya, yaitu bidang usaha agraris mencakup kegiatan produksi yang melakukan pengolahan lahan baik untuk perkebunan atau pertanian. Dan selanjutnya bidang usaha industri, yaitu bidang usaha industri mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya industri kertas mengubah pulp menjadi kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan mencakup kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa dengan menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Contohnya, toko kelontong, warung, agen, majalah, dan lain sebagainya. Hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Untuk selanjutnya, kegiatan distribusi. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut sebagai distributor. Jadi kegiatan distributor bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan, misalnya pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar atau grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, sanitasi mutu barang dan lainnya. Itulah hari ini kita membahas, yaitu kegiatan ekonomi. Untuk kelanjutannya, untuk pertemuan yang berikutnya kita akan nanti bahas sesuai dengan kurikulum yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.